Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor atau TPK untuk meringkus terpidana kasus korupsi yang masih buron. Bagaimana instrumen pengaktifan kembali TPK? Kita akan bahas dalam dialog kali ini dengan tema Kejar Buronan Koruptor Kakap bersama tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Bang Ngabalin. Selamat sore. Ya, ini pemerintah tadi dari Menko Polhukam juga sudah mengatakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. Apa instrumen yang kita harapkan pasti ini menjadi instrumen pamungkas yang bisa digunakan untuk betul-betul menarik kembali mengekstradisi para buronan, khususnya buronan koruptor yang ada di luar negeri? Ya, yang pasti bahwa semua regulasi yang terkait dengan tim ini kan tidak lepas dari perjanjian kerjasama Indonesia ada di dunia. Karena itu memang upaya ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu merujuk kepada perjanjian kerjasama. Meskipun kita tahu bahwa kemarin yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi ekstradisi atau pelarian buronan kemarin di Serbia itu, memang kita Indonesia tidak punya hubungan kerjasama, tetapi ada tingkat komunikasi yang sangat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah Serbia dan dua pemerintahan punya komitmen yang sama terhadap buronan-buronan yang keluar negeri. Itu sebabnya kalau tim ini seperti yang dinyatakan oleh Pak Polhukam, tentu ada dan kebijakan. Jangan pelit-pelit floor. Begitu. Baik, ini kalau kita lihat dalam bulan ini saja sudah 2 buronan kakap kita bisa tangkap lagi, begitu bisa dideteksi, ada Joko Chandra dan juga terakhir baru saja kita bisa berhasil mengekstradisi Maria Lumowa. Kira-kira ada nama yang sudah masuk ke dalam list khususnya ini saat tim pemburu koruptor akan kembali diaktifkan, siapa yang akan disasar terlebih dahulu? Daftar ini sudah terlihat belum begitu Bang Ngabalin? Iya. Tentu saya hanya bisa mengatakan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh HAM, tetapi nyuwun sewu ya, mohon maaf, daftar ini menjadi daftar yang diketahui oleh pemerintah dan sementara tentu saya tidak bisa. Ya. Artinya ada dan sudah menjadi DPO dan akan diproses begitu. Kita bisa kembali mendapatkan informasi bahwa buronan-buronan yang melenggang dengan bebas di luar negeri mereka bisa kita tangkap dan diadili secara sesuai dengan proses hukum begitu di Indonesia. Iya. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa jadi kalau ada dalam perjanjian kerjasama itu kan ada yang disebut dengan resiprokal ya. Resiprokal. Tapi bagi negara-negara yang Indonesia tidak punya hubungan kerja sama atau pengejaran terhadap buronan-buronan itu tentu dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau komunikasi politik tingkat tinggi antara kedua pemerintah. Tentu saja Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dengan lembaga atau departemen yang menangani komunikasi tingkat tinggi yang saya maksudkan tadi. Itu salah satu yang nyata adalah keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM seperti hari ini yang dapat memulakan buronan itu. Ini tentunya diharapkan juga tidak hanya bisa mengembalikan mereka mengadili, tapi juga bagaimana dengan asetnya. Kalau tadi Menkumham sudah mengatakan ini akan dengan memastikan seperti Maria Lumowa akan membekukan seluruh aset rekening dan juga seluruh memblokir seluruh aset yang dia miliki. Bagaimana dengan prosesnya itu nanti? Ya, kalau dilihat dengan pemulangan Maria Paulina itu artinya dua hal. Hal yang pertama tentu hubungan kerjasama Indonesia dengan negara setempat dalam hal ini Serbia. Tapi kan saya katakan tadi bahwa Indonesia tidak punya hubungan kerjasama dengan negara Serbia. Tetapi tingkat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM itu melalui satu tingkat komunikasi yang sangat tinggi. Itu sebabnya Serbia juga memiliki kesempatan yang sama, kemudian memberikan dukungan terhadap Indonesia atas
langkah-langkah dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, Bang Abalin, ini kalau kita berbicara soal Singapura, di mana kita tahu Singapura menjadi surga bagi buronan RI, begitu, buronan WNI, begitu. Sementara belum meratifikasi MOU terkait ekstradisi buronan dan juga koruptor. Apa yang bisa dikejar oleh pemerintah, mungkin khususnya juga dari Komisi 3, untuk segera merampungkan MOU ekstradisi para buronan dan juga koruptor dengan negara Singapura? Satu hal yang memberikan angin segar bagi pemerintah dalam hal ini tentu nanti akan melakukan komunikasi dengan Komisi 1 ya. Pengalaman saya waktu di Komisi 3. Komisi 3. Pengalaman saya pada waktu ada di Komisi 1 kan kami di Komisi Luar Negeri maupun di Komisi Intelijen dan Komisi Luar Negeri, keberhasilan Indonesia hari ini dengan memulangkan buronan Paulina itu adalah angin segar dan memberikan satu kata kunci bahwa pemerintah punya konsentrasi yang serius dan dengan sungguh-sungguh atas komunikasi yang dilakukan, sehingga ini adalah pintu yang paling penting untuk bisa berkomunikasi, sehingga bagi pemerintah Indonesia tentu juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah yang terbaik untuk kemungkinan ke depan seperti yang dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oke, baik. Kita pasti sebagai warga negara juga menantikan bersama orang-orang yang memang sudah merugikan negara hingga triliunan rupiah ini bisa segera ditangkap dan diadili. Terima kasih Bang Abalin telah bergabung bersama kami di Prime Time sore ini. Terima kasih.